Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Novita Nilamsari. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini MPD. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Apa sih pengertian psikologi pendidikan itu? Ada yang tahu? Ya, psikologi pendidikan itu adalah ilmu terapan yang menguraikan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Salah satu contohnya adalah mempelajari bagaimana cara menarik perhatian siswa sehingga mereka lebih mudah menerima pelajaran yang diajarkan. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru sebagai seorang pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didik? Jadi, hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan kognitif peserta didik adalah dengan melalui suatu permainan di mana anak itu mempunyai kesempatan sepenuhnya untuk bisa mengembangkan kreativitas mereka, entah itu melalui imajinasi mereka atau melalui sesuatu yang dilihat. Karena dengan hal tersebut mampu memicu perkembangan kognitif anak dengan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan itu sangat penting di dalam dunia pendidikan? Jawabannya iya. Alasannya karena psikologi pendidikan itu mencakup banyak sekali pengetahuan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar peserta didik. Itu sebabnya psikologi pendidikan sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Dan banyak sekali pengertian kepribadian ekstrovert dan introvert menurut beberapa para ahli. Salah satunya adalah menurut Paul Henry Musen yang berpendapat bahwa kepribadian ekstrovert adalah orang yang cenderung lebih membuka diri terhadap dunia luar. Contohnya seperti lebih semangat bertemu dengan orang-orang baru. Sedangkan kepribadian introvert adalah orang yang cenderung menutup diri dari dunia luar. Contohnya, mereka lebih menyukai dan berada di tempat-tempat yang sepi. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan pada peserta didik. Ada 13 faktor, di antaranya adalah yang pertama itu faktor orientasi pada tugas. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai coping yang bisa dipaksa sebagai cara untuk mengatasi sebuah masalah yang dilakukan dengan proses penyelesaian. Contohnya itu seperti seorang wirausaha harus memiliki sikap tanggung jawab pada tugas-tugas yang telah diberikan karena mereka sebagai seorang pengusaha. Yang kedua itu faktor orientasi pada ego. Dalam hal ini, adaptasi ini bisa dikatakan sebagai cara untuk melakukan pertahanan diri secara psikologis. Contohnya itu seperti seseorang memiliki orientasi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga itu ada faktor kondisi fisik. Kondisi fisik ini juga bisa mempengaruhi dari proses adaptasi secara psikologis. Contohnya, seseorang yang memiliki kondisi fisik kurang baik, maka akan sangat mengganggu dan malah memperlambat dari proses adaptasi tersebut. Yang keempat ada faktor kepribadian. Kepribadian tentu memiliki peranan sangat penting dan cukup krusial dalam melakukan proses adaptasi, karena di dalam kepribadian seseorang itu tentu memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti orang yang mudah tersinggung karena pendapatnya itu kurang diterima oleh orang lain.
Dan yang kelima itu ada proses belajar. Segala hal sesuatu dimanapun tentunya bisa dilakukan dengan melakukan rentetan proses fisik ini. Contohnya, jika kita sebagai manusia bisa melalui proses belajar tersebut dengan baik, maka tentu akan terlihat lebih mudah kan? Terus yang keenam itu faktor lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi seseorang tersebut. Apakah bisa dengan mudah melakukan adaptasi dengan baik ataukah tidak. Contohnya itu seperti seseorang tinggal di lingkungan yang kurang baik, maka akan menyulitkan seseorang tersebut dalam beradaptasi dengan tepat kan. Terus yang ketujuh itu ada faktor agama dan budaya. Agama dan budaya ini merupakan patokan yang sangat jelas dalam mempengaruhi adaptasi secara psikologis. Mengapa? Ya, karena agama dan budaya ini merupakan peran yang sangat penting dalam jati diri seseorang. Contohnya itu, jika kita tinggal di sebuah lingkungan psikologis agama yang baik, kita akan jauh lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan maupun adaptasi dengan keadaan yang cukup sulit. Dan yang kedelapan itu ada faktor usia, di mana faktor usia ini merupakan sebuah ukuran dari seseorang yang bisa melakukan adaptasi dengan baik. Contohnya itu seperti usia yang matang akan menjadi penentu kematangan jiwa seseorang itu sendiri. Dan yang kesembilan itu ada faktor psikologi pendidikan. Mengapa faktor psikologi pendidikan ini juga termasuk dalam faktor ini? Ya, karena faktor pendidikan ini bisa mempengaruhi dari adaptasi seorang tersebut. Contohnya seperti seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, tentu akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan dan menerima informasi. Dan yang ke-10 itu ada faktor pekerjaan. Di dalam sebuah pekerjaan terdapat berbagai kegiatan, di dalamnya juga terdapat profesi dan jabatan. Contohnya, jika seseorang yang memiliki status pekerjaan itu rendah, tentunya akan sangat memiliki pengaruh pada pengetahuan kita. Yang ke-11 itu ada faktor pengalaman. Nah, faktor ini yang paling penting. Mengapa? Karena faktor pengalaman ini merupakan guru terbaik dalam kehidupan kita. Dengan pengalaman jugalah kita bisa beradaptasi dengan baik. Contohnya itu seperti seseorang yang mempunyai banyak pengalaman, maka akan semakin banyak pula pengalaman yang mereka dapat. Dan itu akan mempengaruhi dari kehidupan seseorang tersebut. Yang ke-12 itu ada faktor supresi. Di dalam faktor ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah. Contohnya itu seperti seseorang yang menyembunyikan pemikiran akan kejadian tertentu yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ini adalah faktor cara berpikir. Di dalam hal ini, konsep berpikir di dalam psikologi juga termasuk ke dalam pemikiran yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik atau tidak. Contohnya itu seperti seseorang yang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan sebuah tindakan yang akan mereka lakukan. Satu motivasi yang selalu saya ingat dan tanamkan pada diri saya sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. If we never try, we will never know. Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.